Menurut gua Acer kalau tetap konsisten ya, dia tuh bisa rajain pasar laptop kuliahan di sekitar harga 10 jutaan cuy. Gila, kali ini tuh gue cobain laptopnya ini, yang gue kira tuh bakalan biasa aja, malah jadinya nggak biasa nih. Ya sebenarnya sih dari sebelumnya ya, sebelumnya produk Acer di harga 10 jutaan tuh udah menarik cuy. Makanya kalau bisa konsisten nih ya, gue yakin bisa geser kompetitornya nih. Nah ini yang gue kira tadi laptopnya cuma laptop biasa aja, yang mana harganya bakalan gak wajar dan ya cuma sedikit pasar yang bakalan minat sama laptopnya, yaitu si Acer Swift Go AMD Edition. Gue kira tadi gitu. Yang mana ini laptop, ini line up terbarunya Acer yang udah gunain Ryzen 7000 series cuy. Dan setelah kita coba itu hasilnya gokil men. Apalagi harganya sekarang kalau lu cek SRP di web resminya itu cuma di 11,5 juta aja. Tapi kalau lu cek toko online buat laptop ini banyak yang jual lebih murah. 11 juta itu udah yang ke bawah. Udah pokoknya 10 jutaan lah harganya. Plus udah tinggal pakai aja. Gak perlu upgrade RAM yang bikin laptopnya pas beli itu masih kentang, tinggal pakai aja deh. Tapi santai sedikit, bahas seperti biasa dulu dari desainnya. Stylenya yang menurut gua ini unik, nuansa feminim karena covernya ini warna rose sakura, pink keunguan gitu. Dan area keyboard dan back covernya pun juga gitu, namun lebih dominan ke silvernya. Logo Acer juga sekarang kecil aja di atas layarnya, jadi lebih modern. Sekilas kualitasnya sama kayak generasi sebelumnya, sama kayak si Swift 5 Microbacterial. Itu udah padat ya, nggak kerasa flexing bagian layarnya. Jadi ini laptop tipis, nggak kerasa ringkih, tapi sayang belum bisa dibuka hinge-nya dengan satu tangan. Ya karena bagian displaynya besar juga sih. Tapi ya is okay lah ya. Ya ketebalannya cuma 1,5 cm aja. Dan bobot laptopnya sekitar 1,2 kg. Jadi nggak ribet buat dibawa-bawa. Ditambah lagi chargernya udah kayak charger handphone, kecil dan nggak kebagi di 2 kabel lagi. Ini sih nilai plus banget buat Acer cuy. Jalur udara ya di sisi bawah dan keluarnya itu lewat hinge-nya. Dan laptop ini udah punya konfigurasi 2 kipas. Jadi harusnya udah aman untuk di kondisi penggunaan berat. Kalau buat layarnya laptop ini udah pakai di 14 inci Full HD, panel IPS, viewing angle-nya luas karena Acer CompuView teknologinya, dan akurasi warna di 99% sRGB. Yang agak disayangkan sih ya sebenarnya ini laptop masih belum menggunakan rasio 16:10 gitu. Yang panel lagi tren saat ini gitu. Padahal kalau udah aja itu bakal mantep banget laptop. Ya pasti ya harganya lebih mahal. Jadi oke sih, nggak pengaruh atau jadi deal breaker juga sebenarnya. Dan akurasi warna udah tinggi, brightness-nya cukup, dipakai buat sehari-hari nggak masalah. Desain-desain di ini pun masih bisa. Ya gaming tipis-tipis apalagi. Ya oke lah ya walaupun di 60 refresh saja gitu. Untuk webcam dia punya udah di Full HD, ada teknologi SR Temporal Noise Reduction. Ini bagus banget, bikin ngilangin noise sekitar dengan bagus. Jadi kalau lu buat diskusi online sih ya ini Acer udah support lu dari visual dan audionya. Serta speaker downfiring kiri kanan seperti biasa. Untuk kualitasnya sebenarnya standar aja. Suara kencang cuma memang untuk bagian bassnya nggak bisa reproduksi dengan banyak ya. Kalau buat keyboard ini juga tanpa numpad, ada backlight putih ya. Untuk typing feel-nya udah standar, enak banget enggak, tapi tetap nyaman dipakai iya. Terus touchpad-nya juga ukuran nggak terlalu besar di posisi tengah pula. Dan untuk portnya di kanan itu ada USB A 3.2 dan audio jack. Di bagian kirinya ada 2 USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 dan 1 USB A 3.2 lagi. Ini cukup komplit ya untuk portnya. Namun karena charger USB-C, jadi ya otomatis yang sisa cuma 1 USB-C lagi aja. Ya sebenarnya nggak juga sih, tetap fleksibel lah buat laptop kayak begini. Jadi dari segi desainnya, secara overall ini sebenarnya memang Acer tuh kayak menargetkan untuk kalangan perempuan secara dominan. Ya bukan berarti kalau cowok nggak boleh beli warna ini. Ya memang looks-nya itu agak feminim gitu, tapi ya pada laptop ini sih ya cukup pintar untuk menargetin anak muda zaman sekarang yang mungkin lihat sebuah laptop gayanya tuh gitu-gitu aja, warna silver terang, warna silver gelap, pasti banyak yang ngira nggak menarik gitu. Nah pilihan warna ini sih menurut gue jadi pilihan fresh gitu di harga yang masih terjangkau pula buat sekolah dan kuliahan. Menarik nih Acer Swift Go ya. Dan kalaupun kalian tim yang nggak suka warna laptop heboh kayak warna ini,
Ya sebenarnya Acer punya juga sih warna yang standarnya, itu warna silver. Jadi jangan marah dulu ya. Nah sekarang buat performanya, laptop ini pakai AMD Ryzen 5 7530U yang konfigurasinya 6 core dan 12 thread. Dengan IGP-nya itu ada AMD Radeon Graphics dengan RAM-nya 16GB LPDDR4X 4266MHz dan storage-nya SSD 512GB SSD NVMe Gen 4 punya. BTW, udah pada tahu belum cara baca CPU-nya? Nah, ini CPU baru loh di 2023. Seri 5 pakai Zen 3 dan wattnya irit untuk sebuah laptop tipis yang premium. Ini udah pilihan laptop oke buat laptop AMD bentukan chassis tipis kayak begini atau kata-kata lainnya ya yang non gaming punya. Tapi ini tetap menawarkan performa yang oke dari segi konfigurasi full performance karena core-nya itu ada 6 buah. Dan hasil sintetisnya pun menarik. Terlebih buat pengetesan multicore-nya pada Cinebench, ini angka yang cukup tinggi untuk di kelasannya. Apalagi mengingat ini masih di kelas Ryzen 5, belum Ryzen 7-nya. Untuk performa GPU-nya juga oke lah ya, sekedar IGP doang tanpa discrete. Namun untuk PC Mark 10-nya punya skor tinggi juga. Dan Crystal Disk Mark-nya untuk si SSD-nya sendiri ya sebenarnya udah lumayan karena masih pakai di PCIe Gen 3. Jadi untuk speed-nya tergolong cepat. Kalau buat main game tipis-tipis juga ini masih enak. Di layar Full HD ini bisa dapetin CSGO itu di 65 fps settingan high-nya dan 2 kali fps untuk di settingan lowest-nya. Kalau Valorant juga kurang lebih sama rata-ratanya ya. Terus kalau yang suka main game Dota ya ini juga masih oke, walaupun paling aman mainnya di medium sama low setting doang, tapi masih bisa lalu manfaatin CPU-nya dengan iGPU-nya ini. Anyway, untuk thermalnya ini cukup oke. Di laptop ini pun walaupun tipis punya kipas 2 buah yang tadi gue udah mention di dalamnya. Dan ini pun untuk thermalnya udah oke punya. Dan saat kita tes sendiri di stress test, laptop ini cuma nyentuh di 75 derajat Celcius maksimalnya. Dan saat idle-nya pun bisa di angka 44 derajat Celcius doang. Dan untuk pengaturan performanya di laptop ini pun juga ada shortcutnya, yaitu dari FNF bisa sesuaiin sama yang kalian butuhkan. Baterainya pun juga tebal, bisa tahan di 13 jaman saat kita tes di Full HD playback terus menerus, dan itu pun juga mendekati klaimnya mereka di sekitaran 14,5 jam. Padahal kapasitasnya ini cuma di 50 watt hour doang loh. Ini bener-bener tahan lah, nggak rewel baterai. Bahkan kalaupun rewel tinggal bawa chargernya aja, itu pun juga ringan. Atau ya manfaatin charger handphone lu aja kalau ada yang power delivery punya, lebih praktis. Buat konektivitas ini juga komplit, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 juga. Terus kalau buat upgrade-nya masih ada satu slot NVMe Gen 4 lagi yang kosong, jadi bisa tambah storage-nya. Ini lumayan. Kalau soal RAM sebenarnya sayang, ini onboard punya jadi nggak bisa di-upgrade, tapi 16GB ini udah cukup banget kalau buat dipakai banyak penggunaan. So, untuk laptop Acer Swift Go AMD Edition ini kesimpulannya ya gimana nih? Ya oke, kita lihat dulu dari harga dan kawan-kawannya ya. Dari harga menurut gue ini terjangkau. Yang ditawarkan laptop ini masih oke, dan laptop ini pun juga udah ready di Windows 11 sama dapat si Microsoft OHS Office Home Studio 2021 juga. Jadi tanpa lu perlu install lagi, udah dapat ori dan terinstall di laptopnya. Garansi ada juga 1 tahun Acer Priority Care yang termasuk accidental damage protection, 2 tahun spare part, 3 tahun service. Jadi sih aman lah kalau lu punya ini barang dan dipakai kerja untuk waktu yang lama. Nah, ngomongin soal dipakai kerja, ini laptop juga udah fleksibel buat mobilitasnya. Jadi dibawa kemana-mana nggak berat, apalagi kalau lu yang nggak suka bawa tas gede, ini aman bukan masalah. Performanya oke buat kerja aman, apalagi yang sering video conference. Ini udah disediain fitur teknologi yang mantap buat lebih profesional. Terus di CPU-nya pun juga bisa diajak kerja yang nggak sekedar office doang. Beberapa software creator pun masih kuat, plus layar yang udah bagus juga. Terus buat main game santuy ya masih bisa juga. Tadi udah lihat kan tesnya kayak gimana. Ya intinya sih ya di harga yang segini menurut gue sih ini langkah yang bagus buat Acer. Jadi standar baru untuk laptop terjangkaunya sih. Sekali lagi dari beberapa line up Acer kelasan 10 juta mungkin bukan yang terbaik dari segi performance secara maksimalnya ataupun overall performance ya, tapi secara overall laptopnya ini paling pas dikombinasikan dengan style laptopnya. Gue pede sih rekomendasi laptop ini kalau kalian memang ngincar di harga 10 jutaan buat kuliah, sekolah, bahkan kerja. Ini asik ya. Dibawa ke tempat luar pun nggak norak juga, dan laptopnya pun juga udah punya build quality yang bagus sih. Tapi gimana menurut kalian? Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Acer Swift Go AMD Edition. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh laptop baru ya. Dan jangan lupa kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.